manusia, terdapat proses penilaian prestasi kerja yang merupakan bagian penting dalam proses kerja yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja ini dapat diterapkan secara rasional dan objektif untuk kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi. Penilaian prestasi kerja berisi informasi tentang berbagai aspek, seperti dalam hal informasi tentang perencanaan tenaga kerja, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, dan sebagainya yang dapat berakibat pada pilihan yang tidak tepat dalam seleksi pegawai, pelatihan, atau konselingnya. Suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baik harus pula menunjukkan berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh para pegawai, terutama yang mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat disangkal bahwa berbagai situasi yang dihadapi oleh seseorang di luar pekerjaannya, seperti masalah keluarga, keadaan keuangan, tanggung jawab sosial, dan berbagai masalah pribadi lainnya. Selanjutnya, ada tujuan pokok sistem penilaian kinerja adalah sebuah informasi yang akurat tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin akurat informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, maka akan semakin akurat informasi yang dihasilkan dari sistem penilaian mereka. Tujuan khusus tersebut dapat digolongkan ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama ada evaluasi dan yang kedua adalah pengembangan. Kedua tujuan tersebut tidaklah terpisah, tetapi secara tidak langsung berbeda dari segi orientasi waktu, metode, serta peran atasan dan bawahan. Dengan mengombinasikan aspek evaluasi dan aspek pengembangan penilaian kinerja harus menyediakan dasar bagi keputusan personalia termasuk promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian dan meningkatkan pendayagunaan SDM melalui penempatan pekerja yang lebih baik dan spesifik kebutuhan pelatihan. Ya, yang selanjutnya adalah metode penilaian prestasi kerja karyawan. Metode ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah metode yang berorientasi pada masa lalu, di mana metode ini terbagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama, misalnya rating scale. Pada rating scale ini, penilai memberikan penilaian secara subjektif terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Yang kedua, metode checklist. Metode checklist ini penilai hanya memilih pernyataan-pernyataan yang sudah disediakan yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik karyawan yang dinilainya. Metode ini dapat memberikan gambaran yang akurat jika pernyataan dalam instrumen penilaian tersebut dibuat dengan cermat dan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, metode peristiwa kritis. Metode ini berpedoman pada catatan-catatan atau penilai karyawan yang bersangkutan. Catatan tersebut tidak hanya mencakup hal negatif dan positif. Lalu selanjutnya, penilai atau pimpinan juga membuat penilaian berdasarkan catatan-catatan peristiwa kritis tersebut terhadap karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, metode penilaian prestasi kerja yang berorientasi pada masa mendatang, di mana metode penilaian prestasi kerja pada masa mendatang ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, penilaian diri. Metode ini menekankan bahwa penilaian prestasi kerja karyawan ditentukan oleh karyawan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan diri karyawan dalam rangka mengembangkan organisasi. Yang kedua, pendekatan manajemen by objective atau MBO. Metode ini dinilai secara bersama-sama antara penilai dengan karyawan yang akan dinilai. Yang ketiga adalah penilaian psikologis. Penilaian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara yang mendalam, seperti motivasi, emosi, intelektual, dan sebagainya dari karyawan yang bersangkutan. Harapannya dengan hasil ini dapat membantu karyawan untuk memperkirakan prestasi kerja di waktu yang akan datang. Yang selanjutnya akan diadakan evaluasi relevan untuk keputusan penempatan atau berpindah tugas di lingkungan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala dalam penilaian prestasi kerja. Kendala dalam penilaian prestasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, halo effect. Halo effect itu terjadi apabila pendapat pribadi penilai tentang pegawai mempengaruhi pengukuran pelaksanaan pekerjaan dari penilai. Misalnya, apabila seorang pegawai menilai seorang pegawai lainnya, pemikiran ini dapat mengubah pemikiran pengawas tentang pelaksanaan pekerjaan pegawai. Halo efek mengakibatkan indeks prestasi karyawan tidak memberikan gambaran nyata dari karyawan.
ada kesalahan kecenderungan pusat. Beberapa orang penilai tidak suka menilai pegawai efektif atau tidak efektif, dan dengan demikian penilai pelaksanaan pekerjaan diubah untuk membuat tiap pegawai tampak menjadi sedang. Yang ketiga, ada prasangka kelonggaran dan kekerasan. Prasangka kelonggaran terjadi apabila para penilai cenderung terlalu murah dan menilai pelaksanaan pekerjaan pegawai. Prasangka kekerasan berasal dari para penilai yang terlalu mahal dalam menilai pelaksanaan pekerjaan mereka. Yang keempat, ada prasangka pribadi. Prasangka pribadi tidak suka dari seseorang penilai dengan seseorang atau kelompok dapat mengubah penilaian yang diterima oleh orang-orang. Syarat-syarat penilaian atau APSHER sebagai berikut. Yang pertama, penilaian harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai supaya penilaian sesuai dengan realitas atau fakta yang ada. Yang kedua, penilaian hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur-unsur yang dinilai, sehingga penilaian jujur, adil, dan objektif. Yang ketiga, penilaian harus mengetahui secara jelas uraian pekerjaan dari setiap karyawan yang akan dinilai, supaya hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, penilaian harus mempunyai kewenangan atau authority atau formal, seperti mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terakhir atau yang kelima, penilaian harus mempunyai keimanan supaya penilaian jujur dan adil. Ya, selanjutnya ada pelaku penilaian prestasi kerja, dan syarat-syaratnya itu ada penilaian harus jujur, adil, dan objektif. Selanjutnya ada penilaian hendaknya mendasarkan penilaian atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur-unsur adil dan objektif. Selanjutnya ada penilaian harus mengetahui secara jelas umum pekerjaan dari setiap karyawan yang akan dinilai supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya ada penilaian harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada penilaian harus mempunyai keimanan supaya penilaiannya jujur dan adil. Ya, itulah beberapa syarat-syarat pelaku penilaian prestasi kerja. Ya oke, kesimpulannya adalah pada umumnya dalam manajemen sumber daya manusia terdapat proses penilaian prestasi kerja yang merupakan bagian penting dalam proses kerja yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja ini dapat diterapkan secara rasional dan objektif untuk kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi. Penilaian prestasi kerja berisi informasi tentang berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, seperti dalam hal informasi tentang perencanaan tenaga kerja, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, dan sebagainya, dapat berakibat pada pilihan yang tidak tepat dalam seleksi pegawai, pelatihan atau konselingnya. Suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baik harus pula menunjukkan berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh para pegawai, terutama yang mempunyai dampak kuat terhadap pelaksanaan tugasnya. Cukup sekian.